Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat. Kita akan kembali belajar dalam materi pelajaran sintaksis, yaitu tentang frasa, klausa, dan kalimat. Nanti kita akan kelompokkan mulai dari urutan yang paling kecil sampai kepada urutan yang paling besar, yaitu dari mulai frasa, klausa, dan kalimat. Selamat mendengarkan dan semoga kalian bisa memahami apa yang Budian ajarkan hari ini. Yang pertama adalah frasa. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi. Dalam kalimat kita mengetahui ada fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, dan fungsi keterangan. Jadi kalau dalam frasa itu terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi kedua kata itu atau lebih hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat tersebut. Jadi dengan kata lain, frasa adalah kelompok kata yang tidak melebihi satu batas fungsi. Kita lanjutkan pada ciri-ciri frasa, atau supaya kalian bisa lebih memahami frasa, ada beberapa kata kuncinya. Yang pertama adalah terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi kalau hanya terdiri dari satu kata, itu bukan frasa, tetapi kata. Kemudian hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat tersebut. Seperti tadi di awal Ibu sampaikan, ada fungsinya sebagai subjek kah, predikat kah, objek kah, atau keterangan kah. Kemudian ciri-cirinya adalah makna sesuai konteks gramatikal. Frasa tersebut berbeda maknanya apabila konteks kalimat yang dimasukinya berbeda. Maka dikatakan makna sesuai dengan konteks gramatikal. Kita lanjutkan pada jenis-jenis frasa. Frasa itu banyak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah frasa nomina. Dikatakan dia frasa nomina apabila frasa itu intinya merupakan kata benda. Misalnya, rumah besar, anak pintar. Nah, rumah itu adalah kata benda, sedangkan besar adalah menjelaskan daripada rumah. Jadi yang merupakan intinya adalah rumah. Rumah tergolong kata benda. Anak pintar, anak adalah tergolong kata benda. Pintar itu menjelaskan keterangan anak. Maka anak itu merupakan inti. Jadi disebut dengan frasa nomina. Kemudian frasa verba. Frasa verba adalah apabila inti kalimat itu merupakan kata kerja. Misalnya, sudah pergi. Yang merupakan inti kalimat adalah pergi. Sementara kalau sudah itu hanya menjelaskan kata pergi. Atau contoh yang lain, telah datang. Datang merupakan inti daripada frase. Datang atau pergi merupakan kategori kelas kata kerja. Maka frasa verba itu adalah di mana intinya merupakan kata kerja. Kalau tadi frasa nomina intinya merupakan kata benda. Kemudian frasa adjektiva, inti dari kalimat itu adalah kata sifat. Contoh, amat cantik. Cantik adalah kata sifat. Ini yang merupakan inti kalimatnya. Sedangkan amat hanya menjelaskan kata cantik. Jadi cantik ataupun pada contoh yang kedua sangat baik. Baik merupakan inti kalimat atau frasa adjektiva. Frasa nomina apabila inti kalimatnya adalah kata benda. Frasa verba apabila inti kalimatnya adalah kata kerja. Frasa adjektiva apabila inti kalimatnya adalah kata sifat. Lalu kita lanjutkan pada jenis frasa adverbial. Adverbial artinya keterangan, sedangkan frasa adverbial adalah yang merupakan intinya adalah kata keterangan. Misalnya, lebih kurang. Kurang merupakan kata keterangan. Lalu frasa preposisional biasanya didahului oleh kata depan. Misalnya, dari Jakarta. Dari merupakan kata depan. Atau ke Jakarta. Ke merupakan kata depan. Lalu kita lanjutkan pada jenis frasa berdasarkan sifatnya. Ada namanya frasa endosentris, yaitu frasa yang memiliki inti. Frasa endosentris ini dibagi atas. Yang pertama frasa endosentris koordinatif, yaitu frasa
yang seluruh unsurnya merupakan inti dan memiliki kedudukan yang sama atau setara. Misalnya, ibu bapak. Ibu dan bapak adalah frase endosentris koordinatif karena ibu dan bapak itu kedudukannya sama atau setara. Jadi dua-duanya merupakan inti. Ibunya inti, bapak juga inti. Kemudian makan dan minum. Makan dan minum merupakan dua kata yang kedudukannya setara. Jadi tidak ada yang bukan inti. Kedua kata tersebut adalah inti. Maka dikatakan tadi frase endosentris adalah frase yang seluruh unsurnya merupakan inti karena seluruh unsurnya itu mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Kemudian frase endosentris apositif, yaitu frase yang mempunyai makna sama dengan unsur lain. Misalnya, Rani, putri Pak Bambang, berhasil menjadi pelajar teladan. Rani ini sama saja dengan putri Pak Bambang berhasil menjadi pelajar teladan, karena yang dimaksud dengan putri Pak Bambang yang berhasil menjadi pelajar teladan itu adalah Rani. Jadi Rani itu ditegaskan dengan kalimat berikutnya, yaitu putri Pak Bambang berhasil menjadi pelajar teladan. Maka dikatakan apositif itu mempunyai makna yang sama dengan unsur lain. Kita lanjutkan pada frase endosentris atributif. Apa maksudnya? Adalah frase yang terdapat unsur inti. Unsur inti itu berarti diterangkan, sedangkan ada lagi unsur pendamping. Unsur pendamping itu berarti menerangkan unsur inti atau atributif. Misalnya, gadis cantik. Gadis pada frase tersebut adalah diterangkan, sedangkan cantik adalah menerangkan. Jadi gadis cantik adalah frase yang terdapat unsur intinya. Unsur intinya tadi adalah gadis, cantik adalah bukan inti karena dia menerangkan. Kemudian contoh berikutnya, akan pergi. Akan adalah menerangkan, bukan inti, sedangkan pergi adalah diterangkan. Itu yang merupakan unsur intinya. Pergi merupakan inti, sedangkan akan tidak merupakan inti karena posisinya adalah menerangkan kata pergi. Nah, jadi endosentris atributif itu adalah ada frase yang memiliki inti dan ada frase yang merupakan pendamping yang menjelaskan unsur inti. Oke, kita lanjutkan pada frase eksosentris. Tadi di awal kita sudah belajar endosentris dan bagian-bagiannya. Sekarang adalah frase eksosentris. Artinya adalah tidak mengandung inti frase. Biasanya frase ini didahului oleh kata depan. Atau terkadang kita juga bisa sebutkan frase eksosentris adalah frase yang semua ataupun salah satu unsurnya tidak dapat menggantikan kedudukan frase itu secara keseluruhan. Jadi salah satu unsur ini tidak bisa menggantikan unsur yang lain, seperti tadi pada frase endosentris. Kalau coba digantikan dengan unsur lain, maka kalimat itu tidak menjadi jelas, malah kalimatnya akan menjadi kalimat yang salah atau rancu atau ambigu. Misalnya, kakak pergi ke Bandung. Tidak dapat kita sederhanakan kalimat itu menjadi kakak pergi ke atau kakak pergi Bandung. Nggak bisa, karena kalimat itu menjadi kalimat yang tidak jelas maksud dan tujuan kalimat tersebut. Jadi frase eksosentris ini adalah frase yang kata yang satu dengan kata yang lain tidak bisa digantikan karena kedua atau seluruh kata tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian kita belajar klausa. Klausa ini bukan kalimat ya anak-anak, berbeda klausa dengan kalimat. Klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki dua fungsi. Kalau tadi frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Kalau klausa menduduki dua fungsi. Atau klausa ini bisa juga kita artikan kelompok kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Jadi pada klausa sebetulnya harus memiliki fungsi subjek dan predikat. Kalaupun objek tidak ada dan keterangan tidak ada, tidak apa-apa, tetapi harus memiliki
subjek dan predikat. Karena kalau subjek dan predikat ada, berarti sudah ada dua fungsi dalam kalimat tersebut. Ciri-ciri klausa atau kata kunci yang perlu kalian ingat tentang klausa adalah yang pertama, terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian, dia merupakan subjek dan predikat. Jadi dua kata atau lebih itu menduduki fungsi subjek dan predikat. Kemudian tidak memiliki intonasi akhir atau tanda baca. Itu yang membedakannya dengan kalimat. Kalau kalimat wajib memiliki intonasi akhir di akhir daripada kalimat tersebut. Jadi harus ada tanda titik atau perintah atau kalimat tanya. Contohnya adalah adik sedang bernyanyi. Kalau kita lihat ciri-ciri klausa di atas, terdiri dari dua kata atau lebih. Ini sudah 3 kata. Kemudian terdiri dari dua subjek dan predikat. Adik adalah subjek, sedang bernyanyi adalah predikat. Kemudian tidak memiliki intonasi akhir atau tanda baca. Kalau kita amati contoh adik sedang bernyanyi, di belakang kata bernyanyi tidak ada tanda baca apapun. Nah, ini adalah klausa. Dan seterusnya sampai ke nomor 5, gabungan dua kata atau lebih. Misalnya nomor 3 terdiri dari dua kata, boleh karena klausa itu dua kata atau lebih, jadi dua kata juga boleh. Kemudian tidak ada tanda titik di belakang ayam berkotek atau tidak ada tanda baca apapun. Kemudian ayam adalah subjek, berkotek adalah predikat. Nah, itu adalah ciri-ciri klausa beserta contohnya. Kemudian kita akan sampai pada kalimat. Ini tatarannya yang paling tinggi mulai dari kata, frase, klausa, dan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital, lalu akan diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final itu adalah tanda baca. Boleh menggunakan tanda titik, boleh menggunakan tanda perintah, atau boleh menggunakan tanda tanya. Itu maksudnya adalah intonasi final. Kemudian mengandung urutan logis. Logis itu artinya adalah setidaknya urutannya itu adalah sesuai dengan SPOK. Jadi urutan yang pertama adalah subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan. Walaupun terkadang memang bisa keterangan dimanapun, karena kedudukan keterangan baik itu di awal kalimat atau di akhir atau di tengah kata tidak mengubah maksud kalimat. Itu adalah ciri-ciri kalimat. Contoh, ibu memasak nasi di dapur. Tadi yang pertama minimal terdiri dari subjek dan predikat. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, nasi adalah objek, di dapur adalah keterangan. Kemudian diawali dengan huruf kapital. Kalau kita lihat contoh nomor 1, ibu, I adalah diawali dengan huruf kapital. Dan diakhiri dengan intonasi final. Di sini pada contoh pertama, ibu memasak nasi di dapur, intonasi finalnya adalah tanda titik atau berita. Kemudian mengandung urutan logis SPOK. Jadi sesuai dengan ibu subjek, memasak predikat, nasi objek, di dapur adalah keterangan. Nah, itu contoh daripada kalimat. Sama saja dengan nomor 2 dan nomor 3.
Baiklah anak-anak, sampai di situ pembahasan kita hari ini, yaitu frase, klausa, dan kalimat. Semoga kalian paham yang Diana jelaskan, dan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak, sudah ada soal sebanyak 7 soal, silakan Anda kerjakan, dan kalau tidak bisa mengerjakan boleh dilihat kembali per butir tadi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga sukses dan salam bahagia untuk kalian semua.